Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita dengan topik Project Communication Tracking and Reporting. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Adapun learning outcome dari topik ini, pertama adalah mengembangkan mekanisme untuk memantau dan mengontrol proyek. Yang kedua, menjelaskan, mendiskusikan, dan menerapkan teknik untuk mengelola perubahan, perlawanan, dan konflik. Yang ketiga, menjelaskan, mendiskusikan, dan menerapkan teknik untuk mengelola risiko. Yang keempat, menjelaskan, mendiskusikan, dan menerapkan teknik untuk manajemen kualitas proyek. Yang kelima adalah merancang rencana komunikasi proyek. Yang keenam adalah mengembangkan kinerja dan kemajuan proyek. Monitoring dan controlling merupakan salah satu dari 6 proses manajemen integrasi proyek yang fokus kepada mengukur kemajuan menuju tujuan proyek, memantau penyimpangan dari rencana, mengambil tindakan korektif untuk mencocokkan kemajuan dengan rencana. Output dari monitoring dan controlling merupakan laporan kinerja, ya, seperti perubahan permintaan, pembaharuan rencana manajemen proyek, dokumen proyek, dan pembaharuan. Harus diberitahukan dan dilacak dan dilaporkan secara berkala kepada semua pemangku kepentingan menggunakan berbagai alat komunikasi. Monitoring dan controlling merupakan tanggung jawab bagi seorang manajer proyek untuk memastikan bahwa hasil yang telah diselesaikan dan tujuan tercapai. Selanjutnya, tim proyek dan pemangku kepentingan lainnya akan mengambil tindakan yang sesuai untuk menjaga proyek berjalan dengan lancar. Jika perubahan tujuan atau rencana proyek diperlukan, maka proses pemantauan dan pengendalian diperlukan untuk memastikan bahwa perubahan ini dilakukan secara efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Mekanismenya menggunakan metrik proyek, yaitu pengukuran kualitatif dengan menggunakan beberapa atribut proyek. Manfaatnya adalah memungkinkan tim untuk mengukur kemajuannya sendiri, dirancang oleh tim proyek. Jadi metrik proyek ini dirancang oleh tim proyek. Selanjutnya dia bisa mengadopsi dan hanya menggunakan beberapa langkah, dan metrik proyek ini juga bisa melacak hasil dan kemajuan. Project metrik dan alat bantu pelaporan yang bisa digunakan dalam monitoring dan controlling. Pertama itu adalah project dashboard metric. Yang selanjutnya adalah burn down chart. Selanjutnya menggunakan cost metric, di mana parameternya adalah earn value, plan value, budget and completion, actual cost, cost variance, cost performance index. Selanjutnya adalah schedule metric, terdiri dari schedule varian, schedule performance index. Project cost control, termasuk di sini adalah memantau kinerja biaya, memastikan bahwa hanya perubahan proyek yang sesuai yang dimasukkan dalam baseline biaya yang direvisi, memberitahu para pemangku kepentingan proyek tentang perubahan resmi pada proyek yang akan mempengaruhi biaya. Earned Value Management atau EVM merupakan sebuah alat bantu untuk mengontrol biaya yang penting. Earned Value Management merupakan teknik pengukuran kinerja proyek yang berintegrasikan data lingkup,
waktu, dan biaya. Earned Value Management memberikan garis dasar rencana awal ditambah perubahan yang disetujui. Melalui Earned Value, kita dapat menentukan seberapa baik proyek memenuhi tujuannya. Di dalam Earned Value, kita harus memasukkan informasi aktual secara berkala. Untuk menggunakan EVM, ya, kita bisa melihat pemulus sampel untuk mengumpulkan informasi. Ini contoh dari formulir, ya, input untuk mengontrol biaya pada proyek penggantian sistem bisnis. Di dalam Earned Value Management term, ya, aturan dari Earned Value Management, yang pertama itu adalah the planned value, ya, juga disebut dengan budgeted cost of work schedule, juga dikatakan sebagai budget, ya, merupakan bagian dari taksiran total biaya yang disetujui, yang direncanakan akan dihabiskan untuk suatu kegiatan selama periode tertentu. Selanjutnya adalah actual cost, ya, juga disebut dengan actual cost of work performance, adalah total biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan dalam menyelesaikan pekerjaan pada suatu kegiatan selama periode tertentu. The earned value juga disebut sebagai budgeted cost of work performance, adalah perkiraan nilai pekerjaan fisik yang benar-benar selesai. Ini adalah merupakan contoh dari perhitungan dari earned value untuk satu aktivitas, ya, satu aktivitas setelah 1 minggu. Ya, activity-nya adalah earned value, ya, nilainya adalah 7.500. Selanjutnya di sini ada planned value, actual cost. Selanjutnya ini adalah cost varian, schedule varian, dan cost performance index dan schedule performance index. Ya, ini adalah formula yang bisa kita gunakan, ya, untuk menghitung earned value management, ya. Pertama adalah di sini earned value itu adalah, ya, di sini sama dengan, ya, V tadi adalah V itu adalah planned value, ya, planned value sampai dengan X% complete. Cost varian itu adalah earned value dikurang dengan actual cost. Schedule varian merupakan earned value dikurang dengan, ya, planned value. Sementara CPI atau cost performance index sama dengan, ya, earned value dibagi dengan actual cost. Schedule performance index sama dengan earned value dibagi dengan planned value. Dan estimate at completion sama dengan budget at completion dibagi dengan cost performance index. Sementara, ya, waktu perkiraan untuk penyelesaian itu merupakan, ya, perkiraan waktu yang sebenarnya, ya, dibagi dengan SPI atau schedule performance index. Aturan untuk angka nilai yang diperoleh atau earned value number, ya, negatif number untuk varian biaya dan jadwal menunjukkan masalah di area tersebut. Proyek ini menghabiskan biaya lebih dari yang direncanakan atau memakan waktu lebih lama dari yang direncanakan. Jika CPI and CPI kurang dari 100%, itu akan menunjukkan adanya masalah. Ya, Schedule Performance Index atau SPI menunjukkan seberapa efisien Anda sebenarnya berkembang dibandingkan dengan jadwal proyek yang direncanakan. SPI juga merupakan ukuran efisiensi jadwal yang dinyatakan sebagai rasio nilai yang diterima dengan nilai yang direncanakan, ya, seperti di dalam PMBOK Guide. SPI juga bisa memberikan informasi tentang jadwal kinerja proyek yang mengacu pada efisiensi waktu yang digunakan pada proyek.
Ini adalah formula dari SPI, ya. Jadi SPI itu dapat ditentukan dengan membagi nilai yang diperoleh dengan nilai yang direncanakan. Atau SPI itu adalah earned value, ya, dibagi dengan planned value. Kesimpulannya atau jika hasil yang didapat atau kesimpulan yang didapat, jika SPI-nya besar dari 1, itu artinya adalah ya lebih banyak pekerjaan itu telah diselesaikan daripada pekerjaan yang direncanakan, ya, atau lebih cepat dari jadwal. Jika SPI-nya kecil dari 1, berarti pekerjaan yang diselesaikan itu lebih sedikit daripada pekerjaan yang direncanakan atau terlambat dari jadwal. Jika SPI-nya sama dengan 1, artinya pekerjaan yang sedang diselesaikan pada tingkat yang sama seperti yang direncanakan. Artinya pekerjaan yang selesai sama dengan pekerjaan yang sudah direncanakan, atau kita sebut dengan tepat waktu. Cost Performance Index atau CPI membantu menganalisis efisiensi biaya yang digunakan oleh suatu proyek. CPI juga bisa digunakan untuk mengukur nilai pekerjaan yang diselesaikan dibandingkan dengan biaya aktual yang dihabiskan untuk proyek. CPI merupakan ukuran efisiensi biaya sumber daya yang dianggarkan, dinyatakan sebagai rasio dari nilai yang diperoleh dengan biaya aktual. CPI juga bisa menentukan berapa banyak penghasilan Anda untuk setiap dolar yang dihabiskan untuk proyek tersebut. CPI ini merupakan indikasi seberapa baik proyek ini tersisa dalam anggaran. Ini adalah formula dari CPI. CPI dapat ditentukan dengan membagi nilai yang diperoleh dengan biaya aktual. Maaf, ini yang dimaksud adalah CPI, bukan SPI, ya. Jadi CPI sama dengan earned value dibagi dengan actual cost, ya. Hasilnya atau konklusinya, jika CPI itu besar dari 1, itu artinya ya didapatkan lebih dari jumlah yang dia habiskan. Ya, selanjutnya jika biaya yang didapatkan itu lebih dari jumlah yang dihabiskan. Jika CPI-nya kecil dari 1, berarti biaya lebih dari jumlah yang dihabiskan. Oh, ini di bawah anggaran, ya. Ini oke, ini berarti ada kesalahan ini. Berarti ini di atas anggaran, di bawah anggaran. Ya, kalau CPI sama dengan 1 berarti dia tepat pada anggaran. Penghasilan pengeluaran sama. Kalau ini berarti ya berarti ini pengeluaran ya lebih besar daripada pengeluaran lebih besar daripada penghasilan. Kalau ini berarti penghasilan lebih besar daripada pengeluaran, ya. Oke, selanjutnya ya ini contoh dari perhitungan CPI dengan SPI, ya. Kita akan mengembangkan dan menginstal 10 ya driver printer. Ya, budgetnya adalah $100.000, ya, masing-masing berarti itu adalah 10.000 dolar per printer, ya, per driver printer. Waktunya 10 minggu, ya, berarti satu printer itu adalah satu driver printer per minggu. Di minggu kelima, ya, di sini sudah 4 driver printer itu dikembangkan dan diinstal, ya. Dia menghabiskan biaya pada minggu kelima itu adalah 47.500, ya. Kita akan coba menghitung ya SPI dan CPI-nya, ya. Kita akan melihat kemajuan dari biaya proyek saat ini. Ya, kalau berdasarkan contoh ini berarti ya aktual cost-nya itu di minggu kelima itu adalah 47.500. Selanjutnya plan value-nya kita ambil itu adalah 50% dari 100.000, itu adalah 50.000. Berarti kita dapatkan ya 5 driver printer ya pada minggu kelima dari 10 minggu yang ada. Selanjutnya earned value-nya itu adalah 40% dari 100.000, itu adalah 40.000,
ya, berarti ada 4 printer driver di minggu kelima ya dari 10 minggu yang ada. Maka untuk menghitung schedule performance index-nya, berarti earn value dibagi dengan plan value, berarti 40.000 ya dibagi dengan 50.000 itu adalah 0,8. Selanjutnya cost performance index atau CPI-nya itu sama dengan earn value dibagi dengan actual cost, berarti 40.000 dibagi dengan 47.500 itu adalah 0,84. Ya, jika SPI-nya kecil dari 1 ya, kurang dari 1, maka proyek ini artinya terlambat diselesaikan. Sementara jika CPI-nya kecil dari 1, karena kita dapatkan di sini adalah nilainya 0,84, berarti proyek ini melebihi anggaran. Ya, jadi dia terlambat waktu penyelesaiannya, dan anggaran yang digunakan untuk menyelesaikan proyek itu lebih besar daripada rencana biayanya. Oke, sekarang kita lihat change management ya. Proyek adalah seperti yang kita sudah jelaskan, proyek itu adalah perubahan organisasi yang bisa dikatakan sebagai perubahan organisasi yang direncanakan. Ya, selanjutnya manajer proyek dan anggota tim itu adalah juga dikenal sebagai agen perubahan. Ketika kita ingin mengimplementasikan hasil dari suatu proyek, ya mudah untuk meremehkan dampak perubahan pada proses organisasi dan cara kerja orang bekerja. Ya, change management merupakan disiplin manajemen perubahan, ya, di mana bidang manajemen proyek di sini yang membantu kelancaran transisi dan implementasi produk atau sistem baru. Manajemen perubahan atau change management banyak yang meyakini, ya, ada beberapa pendapat yang salah di sini, ya. Contohnya orang-orang menginginkan perubahan ini, ya. Selanjutnya Senin pagi misalnya kita akan menyalakan sistem dan mereka akan menggunakannya. Selanjutnya seperti program pelatihan yang baik dan akan menjawab semua pertanyaan mereka dan kemudian mereka akan menyukainya. Orang-orang telah melalui banyak perubahan-perubahan apalagi yang akan berarti. Dan di sini kita juga bisa melihat perlunya membantu orang-orang yang menyesuaikan diri, tetapi harus memotong sesuatu. Pada change management, mereka hanya punya 2 pilihan, ya, mereka bisa berubah atau pergi. Reaksi terhadap perubahan, ya, biasanya di dalam berbagai perubahan dalam kehidupan, ya, kita juga harus mengajukan pertanyaan bagaimana orang berpikir tentang dan mengelola perubahan tersebut. Selanjutnya, kebanyakan orang teknis tidak menikmati berurusan dengan masalah orang atau masalah orang, dan banyak orang dan manajer teknis percaya bahwa pengguna dalam organisasi dengan senang hati akan merangkul sistem baru jika itu dibangun dengan benar. Realitasnya, beberapa orang percaya bahwa lebih mudah untuk mendapatkan kepatuhan daripada mendapatkan penerimaan. Ini mengasumsikan bahwa setiap orang itu akan mematuhi dan bahwa kepatuhan itu tahan lama. Sayangnya, perubahan mungkin tidak terjadi. Ya, orang akan mematuhi waktu dan kemudian melakukan hal-hal untuk menyiasati perubahan. Penggunaannya akan menerima sebagian dari perubahan. Dan manfaat penuh dari proyek ini tidak pernah terwujud atau hanya setelah banyak waktu dari sumber daya yang dikeluarkan. Ya, manajemen perubahan, ya, apakah perubahan itu digambarkan sebagai positif atau antisipasi atau negatif, ya? Ada sejumlah penekanan yang menyertai setiap perubahan, yaitu perubahan itu mempunyai sebuah impact, dan perubahan itu merupakan sebuah proses. Perubahan juga merupakan semacam emosional. Ya, mengubah asimilasi itu merupakan sebuah proses untuk menyesuaikan diri dengan perubahan positif atau negatif. Masalahnya terjadi ketika berhadapan dengan terlalu banyak perubahan atau ketika asimilasi itu tidak dapat berasimilasi untuk berubah cukup cepat. Ini adalah perubahan merupakan sebuah proses, ya. Jadi ini adalah
present state-nya. Selanjutnya kita akan melakukan transisi state, ya. Ini adalah desired state-nya. Ya, efek emosional dari perubahan, ya, pertama itu adalah terjadinya penyangkalan, ya. Misalnya kita shock dan tidak percaya terjadinya perubahan. Dan bisa jadi efek emosionalnya adalah marah. Kita menyalahkan orang lain atas perubahan itu. Atau dengan perubahan, efek emosionalnya terjadi seperti tawar-menawar. Kita berusaha membuat kesepakatan untuk menghindari perubahan. Dan kita berusaha mencari cara untuk memperpanjang status quo. Dan efek emosional terjadinya perubahan itu seperti depresi. Mengakui bahwa perubahan tidak terhindarkan dan memahami dampaknya. Atau kita menerimanya, acceptance, datang untuk mengatasi perubahan, atau kita pindah ke negara baru. Rencana perubahan manajemen, ya, pertama itu adalah kita akan melakukan penilaian kemauan, jadi nilai kemauan, kesiapan, dan kemampuan untuk berubah. Selanjutnya kita akan mengembangkan atau mengadopsi strategi untuk perubahan. Ya, jadi pertamanya dasarnya kita harus punya kemauan dulu dan kesiapan dan kemampuan untuk berubah. Setelah kita punya kemauan, kesiapan, dan kemampuan, kita akan berusaha mengembangkan atau mengadopsi strategi untuk perubahan. Baru kita implementasikan rencana manajemen perubahan dan kita lacak kemajuannya. Selanjutnya yang terakhir adalah jangan lupa kita mengevaluasi pengalaman. Selanjutnya kita mengembangkan pelajaran yang diperoleh dan mengkomunikasikannya dengan praktik yang terbaik. Ini langkah yang pertama dari rencana perubahan manajemen, ya, atau manajemen perubahan. Pertama tadi adalah, ya, kita harus mempunyai kemauan, ya, kesiapan dan kemampuan untuk berubah. Bisa jadi, ya, kita akan coba mulai dari sponsornya, ya, memulai, atau kita mulai dengan sponsor, atau kita mempertahankan sponsor yang ada, atau kita ganti agent, ya. Jadi kita bisa untuk melakukan perubahan manajemen atau manajemen perubahan itu, langkah pertama itu adalah tadi sesuai dengan yang sudah dijelaskan. Yang pertama adalah punya kemauan dulu. Selanjutnya kesiapan dan kemampuan untuk berubah. Apa yang akan kita lihat? Ya, pertama itu adalah kita harus memperhatikan sponsor yang ada. Ya, kita lihat apakah kita akan memulai dengan sponsor baru atau mempertahankan sponsor yang ada. Yang kedua, kita bisa melakukan ganti agent. Ya, ganti agent, manajer atau tim proyeknya kita pertahankan atau kita ganti. Selanjutnya adalah melihat target perubahan, ya, misalnya pengguna atau pelanggannya. Dampak dari dia harus mengerti dampak yang nyata dari perubahan. Bagaimana luasnya perubahan yang terjadi dan apa yang berakhir dan apa yang tidak. Ya, jadi apa yang akan hilang dan apa yang tidak hilang. Selanjutnya, apakah aturan untuk sukses telah berubah? Jadi dari pertamanya, jadi aturan untuk sukses itu juga ternyata harus kita robah, ya. Jadi kalau tidak kita robah, maka rencana manajemen perubahan juga tidak bisa kita laksanakan atau tidak akan bisa terjadi. Langkah kedua adalah tadi, ya, setelah kita punya kemauan, ya, punya kemampuan, ya, ini punya kesiapan, kemampuan. Langkah keduanya adalah kita mendevelop atau mengadopsi, ya, strategi perubahan. Strategi perubahan itu ada 4. Yang pertama adalah rational empirical approach, ya. Jadi kita gambarkan tujuan, bagian untuk yang akan dimainkan. Selanjutnya ada pendekatan yang kedua yang kita sebut dengan normatif, ya, re-education approach, ya. Pendekatan ini fokus pada nilai-nilai inti, kepercayaan dan hubungan yang mampan yang membentuk budaya kelompok. Yang ketiga adalah power, ya, coercive approach, ya, coercive approach, ya.
Di sini lebih kepada kepatuhan ya melalui latihan kekuasaan. Yang keempat adalah environmental adaptive approach ya. Intinya di sini meskipun orang dapat menghindari gangguan dan kehilangan, mereka masih bisa beradaptasi dengan perubahan. Selanjutnya langkah ketiga ya dari manajemen perubahan itu adalah kita mengimplementasikan rencana manajemen perubahan dan melacak kemajuannya. Jadi di sini harus perlu ada communication ya. Jadi harus kita lihat ya rumor yang terjadi. Selanjutnya media yang kita gunakan itu sangat penting dan harus ada komunikasi yang mengalir dari dua arah ya. Jadi kedua arah dan apa yang tidak Anda katakan sama pentingnya dengan apa yang Anda katakan. Jadi ini adalah langkah ketiga dari manajemen perubahan. Langkah keempat kita harus mengimplementasikan rencana manajemen perubahan dan melacak kemajuannya. Ya, langkah keempatnya adalah kita lihat ya pelajaran yang dipetik itu adalah pengalaman harus didokumentasikan dan disediakan untuk tim proyek lain. Praktek terbaiknya, ya kita harus bisa memberikan komunikasi dan keterlibatan yang konsisten. Ya, jadi tentukan kebutuhan dukungan, kemana orang mencari bantuan dan informasinya harus ditetapkan, ukur dan komunikasikan kemajuan. Ya, selanjutnya bangun kebutuhan untuk perubahan, pastikan sponsor terlihat dan konsisten. Ya, biarkan ya disinsentif meluapkannya, dengarkan dan dengarkan lagi. Ya, ini adalah change resistant ya. Pertama itu adalah persepsi negatif. Ya, ini di sini perubahan membutuhkan lebih banyak waktu dan energi. Dan terhubung dengan cara lama. Perubahan berarti melepaskan sesuatu yang akrab, nyaman dan dapat diprediksi. Perasaan kesal di sini ya. Gangguan yang disebabkan oleh perubahan meskipun akan bermanfaat dalam jangka panjang, ya, orang mungkin percaya bahwa perubahan itu dikenakan pada mereka secara eksternal, dan ego mereka tidak akan mentolerir diberitahu apa yang harus dilakukan. Kesalahpahaman tentang perlunya perubahan atau ketika alasan untuk perubahan tidak jelas, maka keputusan untuk berubah diumumkan atau karena dipaksa pada mereka, ya kurangnya kompetensi. Ya, konflik manajemen. Ya, konflik manajemen ini fokus pada pencegahan, pengelolaan atau penyelesaian konflik. Konflik yang tidak terselesaikan dapat menyebabkan hubungan yang rusak, ketidakpercayaan, masalah yang tidak terselesaikan, stres yang berkelanjutan, perilaku disfungsional, dan produktivitas dan moral yang rendah. Ya, tipenya ya dari konflik manajemen yang pertama itu adalah pandangan tradisional. Ya, semua konflik di sini harus dihindari. Sementara yang kedua adalah pandangan kontemporer. Ya, konflik tidak terhindarkan dan wajar. Konflik positif merangsang ide, ternyata konflik negatif itu dapat merusak. Ya, pandangan interaksional, ya, interaksionis, ya, konflik diperlukan untuk kinerja. Ya, di sini manajemen konflik atau konflik manajemen, ya, kita pertama itu adalah penghindaran. Ya, jadi kita bisa mundur, menarik atau mengabaikan konflik. Yang kedua, lakukan akomodasi atau memenangkan pihak-pihak yang berkonflik. Memaksa, ya sifatnya bisa memaksa. Di sini ada otoritas dominan menyelesaikan konflik. Dan ada kompromi jika terjadi konflik manajemen, yaitu tawar-menawar. Dan kita bisa melakukan kolaborasi. Di sini adalah menghadapi dan berusaha menyelesaikan masalah dengan memasukkan berbagai ide, sudut pandang, dan perspektif. Manajemen risiko atau risk management. Ya, peristiwa atau kondisi yang tidak pasti, yang tidak terjadi, memiliki efek positif atau negatif pada satu atau lebih tujuan proyek seperti ruang lingkup, jadwal, biaya, dan kualitas. Ya, ini adalah kesalahan umum, misalnya komitmen oleh semua pemangku kepentingan, ya, contohnya tanggung jawab pemangku kepentingan, risiko berbeda untuk berbagai jenis proyek. Selanjutnya adalah efektif dan successful. Ya, di sini kita perlukan komitmen dari semua stakeholder, ya, tanggung jawab stakeholder dan risiko yang berbeda untuk masing-masing tipe project. Prosesnya adalah dari risk management, pertama adalah kita harus membuat ya rencana risiko, ya create a risk plan
Selanjutnya kita mengidentifikasi resiko, ya, kita analisa resiko, mengembangkan strategi resiko. Yang kelima adalah memonitor dan mengendalikan resiko. Selanjutnya merespon dan mengevaluasi risiko. Ini adalah 6 dari proses risk management. Ya, teknik atau alat bantu identifikasi dari risk management adalah, pertama itu adalah siklus belajar, atau kita dengan cara curah pendapat, ya, teknik kelompok nominal, teknik Delphi namanya, wawancara, selanjutnya daftar periksa, analisis SWOT, penyebab dan efek, ya, atau menggunakan fishbone atau Ishikawa, ya, atau dengan menggunakan proyek sebelumnya. Analisa approaches atau pendekatan analisa, ya, nilai dan tabel hasil yang diharapkan, contohnya pohon keputusan. Selanjutnya tabel dan peringkat dampak resiko, kita menggunakan klasifikasi resiko Tusler. Selanjutnya strateginya adalah diterima atau abaikan, kita hindari atau kita mitigasi atau transfer. Dan bagaimana kita melakukan monitoring dan controlling dari risk management adalah melakukan audit risiko. Kita melakukan ulasan risiko, rapat dan laporan status risiko. Quality management merupakan proses dan kegiatan organisasi yang menentukan kebijakan kualitas, tujuan dan tanggung jawab, sehingga proyek akan memenuhi kebutuhan yang dilakukan. Quality management fokus kepada hasil proyek, ya. Selanjutnya juga dia fokus kepada proses proyek, ya. Jadi manajemen lingkup, manajemen risiko, analisis persyaratan, desain, implementasi dan lain-lainnya. Rencana komunikasi proyek, ya, bisa berbentuk formal atau informal, ya. Tujuannya adalah mendukung semua pemangku kepentingan proyek. Di sini siapa yang memiliki kebutuhan informasi yang spesifik, ya, harus kita tentukan apa kebutuhannya, bagaimana kebutuhan itu terpenuhi, kapan mereka dapat mengharapkan informasi dan apa formatnya. Project Communication Plan, ya, ini contoh dari Project Communication Plan. Ya, tadi stakeholdernya adalah sponsor atau klien. Ini adalah kebutuhan dari pelaporannya. Jadi bisa di sini ada during periodic, ya, review meeting. Jadi dia melakukan pertemuan yang untuk melakukan mereview, ya, kegiatan yang ada. Jadi dia bisa mempertimbangkan proyek-proyek dengan misalnya selama 6 bulan atau lebih durasinya, diperlihatkan bagaimana sponsor proyek itu dapat menyediakan, ya, kita dapat disediakan dengan laporan bulanan misalnya dan sebagainya, ya. Proyek atau metriknya itu adalah kita bisa berikan kepada sponsor atau klien berupa project summary, ya, atau laporan tentang budget atau earn value, ya. Di sini sponsor atau klien, ya, dapat difokuskan dengan indikator strategi yang memasukkan keseluruhan biaya atau nilai dari sebuah project. Dan kita bisa lihat lagi stakeholdernya selain sponsor dan klien juga adalah project manajernya. Dan ada juga yang stakeholder dari sebuah project adalah project teamnya. Ya, stakeholder, ya, di sini kita lihat project communication-nya, ya, seperti kebutuhan informasinya, ya, didorong oleh kebutuhan pemangku kepentingan. Misalnya persyaratan informasi akan bervariasi, ya, berdasarkan proyek, tetapi biasanya fokus kepada ruang lingkup, jadwal, anggaran, kualitas dan risiko. Ada lagi yang disebut dengan type or report or metric, ya. Ini bergantung pada persyaratan informasi pemangku kepentingan. Dapat mengambil bentuk tinjauan formal dan atau informal dari hasil, ya, tonggaknya, buletin atau bentuk lain sesuai kebutuhan. Ada lagi yang kita kenal dengan timing dan availabilities, ya. Ya, di sini tetapkan harapan bagi para pemangku kepentingan. Harus memberitahu orang-orangnya kapan mereka akan tahu. Ya, ada selanjutnya medium or format, ya, menentukan bagaimana informasi akan diberikan, misalnya laporan kertas, pertemuan tatap muka, email dan sebagainya.
Reporting performance and progress reporting kategori. Jadi kategori pelaporan kinerja dan laporan peningkatan atau progress. Ya, yang pertama itu adalah harus ada review atau ulasan. Ya, bisa dalam bentuk formal atau informal, ya, mencakup berbagai pemangku kepentingan proyek. Ya, tujuannya tidak hanya untuk menunjukkan bukti bahwa pekerjaan proyek telah selesai, tetapi juga untuk membuktikan bahwa pekerjaan telah selesai sesuai dengan standar tertentu atau persyaratan yang disepakati. Status dan progress reporting, ya, atau laporan status atau progress, ya, itu akan menjelaskan keadaan proyek saat ini. Laporan status membandingkan kemajuan aktual proyek dengan rencana awal. Dan ada laporan progress, ya. Jadi kita akan memberitahu apa yang telah dicapai oleh tim proyek. Dan terakhir adalah pelaporan perakiraan atau forecast reporting, ya, berfokus pada prediksi status masa depan atau kemajuan proyek. Ini adalah distribusi informasi atau dissemination. Ya, dissemination itu bisa lewat pertemuan tatap muka atau face-to-face meeting, ya, bisa komunikasi, mendistribusikan informasi kepada para stakeholder melalui telepon, elektronik mail, atau menggunakan peralatan wireless. Ya, teknologinya bisa kita gunakan dengan menggunakan project blog, wiki, atau instant messaging, dan lain-lain. Demikian yang bisa Bu Lucy sampaikan, ya. Terima kasih. Mohon maaf dari salah dan khilaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.